Halo semua, perkenalkan saya Lia Uswatun Hasanah, mahasiswa D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu latihan ROM atau Range of Motion dan bagaimana cara melakukannya. Pertama, pengertian ROM. Rentang gerak atau range of motion adalah jumlah pergerakan maksimum yang dapat dilakukan pada sendi di salah satu dari 3 bidang, yaitu sagittal, frontal, atau transversal. Dalam pengertian lain, range of motion adalah gerakan yang dalam keadaan normal dapat dilakukan oleh sendi yang bersangkutan. Range of motion juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ROM aktif dan ROM pasif, menurut Potter dan Perry 2014. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat dari ROM adalah menentukan nilai kemampuan sendi tulang dan otot dalam melakukan pergerakan. Yang kedua, mengkaji tulang, sendi, dan otot. Yang ketiga, mencegah terjadinya kekakuan sendi. Yang keempat, memperlancar sirkulasi darah. Yang kelima, memperbaiki tonus otot. Yang keenam, meningkatkan mobilisasi sendi. Dan yang terakhir, memperbaiki toleransi otot untuk latihan. Selanjutnya adalah jenis ROM. Yang pertama itu ROM aktif, yaitu gerakan yang dilakukan oleh seorang pasien dengan menggunakan energi sendiri. Perawat hanya memberikan motivasi dan membimbing klien dalam melaksanakan pergerakan sendiri secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Nah, hal ini itu dilakukan untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Sendi yang digerakkan pada ROM aktif adalah sendi di seluruh tubuh dari mulai kepala sampai ujung jari kaki oleh klien sendiri secara aktif. Selanjutnya adalah sasaran ROM aktif. Yang pertama itu untuk memelihara elastisitas dan kontraktilitas fisiologis dari otot yang terlibat. Yang kedua, memberikan umpan balik sensoris dari otot yang berkontraksi. Yang ketiga, memberikan rangsangan untuk tulang dan integritas jaringan persendian. Selanjutnya adalah ROM pasif. ROM pasif yaitu energi yang dikeluarkan untuk latihan berasal dari orang lain atau perawat atau alat mekanik. Selanjutnya adalah sasaran ROM pasif. Yang pertama itu adalah mempertahankan mobilitas sendi dan jaringan ikat. Yang kedua, meminimalisir efek dari pembentukan kontraktur. Yang ketiga, mempertahankan elastisitas mekanis dari otot. Yang keempat, membantu kelancaran sirkulasi. Yang kelima, meningkatkan pergerakan sinovial untuk nutrisi tulang rawan serta difusi persendian. Yang keenam, menurunkan atau mencegah rasa nyeri. Dan yang terakhir, membantu proses penyembuhan pasca cedera dan operasi. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Lia. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Ibu. Boleh tahu dengan Ibu siapa, Ma? Ibu Zara, Tanggal lahirnya? 12 Agustus 2000. Iya, betul. Nah, jadi pagi ini itu saya akan melakukan latihan gerak pada Ibu ya. Tujuannya supaya otot-otot Ibu itu tidak mengalami kekakuan serta dapat digerakkan seperti semula lagi gitu. Nah, waktunya itu kurang lebih 10 sampai 15 menit, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, saya akan ambil alat tensi terlebih dahulu ya, Bu. Jadi nanti sebelum kita mulai latihan gerak, kita akan tensi Ibu terlebih dahulu. Ya, Sus. Baik, permisi, Bu. Ya, Sus. Permisi, Ibu. Ya, Sus. Ya, jadi bisa kita mulai ya, Bu. Ibu gimana keadaannya pagi ini? Alhamdulillah, nggak ada keluhan apa-apa, Sus. Cuma pusing dikit aja. Alhamdulillah. Nanti ada bagian gerakan di kepala ya, Bu. Jadi mungkin nanti kalau Ibu udah ngalamin pusing banget, Ibu bisa bilang. Ya, Sus. Tensi dulu ya, Ibu. Ya, Sus.
Agak rendah sedikit ya Bu, 110/70. Iya sus. Mungkin karena pusing yang Ibu rasain sekarang ya. Iya. Baik Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan gerakan di bagian kepala Ibu supaya lebih rileks dan tidak ada ketegangan di otot ya Bu. Iya sus. Oke, kita pertama akan mengangkat kepala Ibu, maaf Bu. Sip. Oke, yang pertama adalah gerakan fleksi, yaitu dagunya menempel di dada. Baik, seperti itu. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini namanya adalah ekstensi, Bu. Oke, kemudian ada namanya hiper ekstensi. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Kemudian ada namanya lateral fleksi. Dimiringkan kepalanya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya rotasi, kita putar searah jarum jam. Ya, sekali lagi. Ya, seperti itu Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya di bagian pergelangan tangan ya Ibu, supaya lebih rileks dan tidak ada ketegangan di otot dan bisa digerakkan kembali. Pertama adalah fleksi, ini ekstensi, kemudian fleksi. Kita kebelakangkan seperti ini fleksi, ini ekstensi, kemudian ada namanya hiperekstensi, tangannya ditaruh di belakang. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi namanya abduksi, kita jauhkan, miringkan ke kanan. Kemudian ada namanya adduksi, kita silangkan. Baik, seperti itu Ibu. Oke. Baik Ibu, selanjutnya di pergelangan tangan ya Ibu dan di bagian jari-jarinya. Pertama ada namanya supinasi, supinasi seperti ini. Kemudian pronasi, pronasi seperti ini. Kemudian ada namanya fleksi, kemudian ekstensi, kemudian ada namanya hiperekstensi. Baik Ibu, sekarang ada di ibu jarinya ya Bu, supaya lebih rileks lagi aja. Pertama itu namanya fleksi. Fleksi itu digenggamkan, oke, dimasukin saja seperti ini. Kemudian adalah ekstensi. Ekstensi diluruskan ibu jarinya. Kemudian ada namanya abduksi, dilonggarkan. Ya, dilonggarkan antara ibu jari dengan jari-jari yang lain. Kemudian ada namanya adduksi, dirapatkan kembali. Dan terakhir ada namanya oposisi. Jadi jari yang lain menggerakkan ke ibu jari, menyentuh ibu jari. Oke, coba ya. Seperti ini, bagus. Seperti ini, oke, bagus. Seperti ini Bu, oke, seperti ini. Ya, kita ulang lagi Bu. Oke, ini namanya oposisi. Oke, bagus Ibu. Oke, bagus sekali. Ya. Baik Ibu, selanjutnya di bagian kaki ya Ibu. Pertama ada namanya fleksi. Fleksi seperti ini. Oke, ini namanya fleksi, kemudian ekstensi. Oke, lagi ya Bu, fleksi, ekstensi. Oke, selanjutnya ada namanya abduksi. Abduksi kita jauhkan kaki kanannya ini dijauhkan ke samping tubuh. Ini abduksi. Ini abduksi. Ini abduksi, ini adduksi. Oke, selanjutnya ada namanya rotasi luar dan rotasi dalam. Bagian tungkai kakinya digerakkan ke luar, ini namanya rotasi luar. Kemudian digerakkan ke dalam, ini namanya rotasi dalam. Yes, sus. Baik, ulang ya, ini rotasi luar, rotasi dalam. Baik Ibu, selanjutnya di bagian kakinya ya Bu. Oke. Ini di bagian jari-jari kakinya, ini namanya fleksi, dimelakukan, kemudian ekstensi dikembalikan ke posisi semula, kemudian abduksi direnggangkan, setelah itu adduksi dirapatkan kembali. Kita coba lagi ya Bu. Fleksi, ekstensi, abduksi direnggangkan, adduksi dirapatkan. Baik, bagus sekali Bu. Baik Ibu, sudah selesai ya Bu Yes, sus. latihan atau gerakan yang kita lakukan tadi. Bagaimana perasaannya sekarang?
Udah enakan sus, udah agak regang gitu otot-ototnya. Oke, udah lebih rega nggak Bu? Lebih enak lagi. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan lagi seperti tadi, besok dengan saya ya Bu. Iya sus. Oke, untuk sekarang jika Ibu tidak ada yang ingin dibantu lagi, nanti kalau Ibu butuh apa-apa silakan pencet bel yang ada di sebelah Ibu. Nanti Iya, sus. saya atau rekan saya yang akan datang ya Bu. Iya sus. Baik, permisi. Selamat Makasih, siang. Sus. Iya.